Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan hari ini selain ucapan syukur alhamdulillah karena Allah masih memberikan kita nikmat hidup, nikmat sehat, dan kelapangan waktu sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini yang insya Allah kita akan sama-sama belajar bagaimana kita sebagai seorang guru. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Pasti kita yakin bahwa semua punya kesibukan, semua punya tugas, namun pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini. Olehnya itu kami benar-benar mengucapkan terima kasih dan mohon maaf pula bila nanti ada kekurangan, apakah dari kami atau mungkin dari segi pelayanan dan sebagainya, kami mohon dimaafkan. Baik, marilah kita buka pertemuan kita ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan kita ini dan memberikan kita semangat belajar, semangat berubah, dan semangat berkarya. Kepada Bapak Dr. Andes Andreas Harijali MSc, dengan hormat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pendamping, ya, pengajar praktik CGP, Pak Rafi. Beliau ini adalah teman saya dari SMA YPS Jawa Barat. Yang saya hormati teman dari SMA. Oh, tetangga. Ya, sini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, baik yang dari SMP, SMA 1 Todi atau SMA 3 ya, SMA 3 ya. Yang saya hormati saudara-saudara saya, Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Todi. Yang saya banggakan dan saya hormati CGP dari SMA 3 dan terkhusus CGP dari sekolah kita SMP 1 Todi di Indonesia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena alhamdulillah kita masih berikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul dalam ruangan ini yang insya Allah akan mengikuti program CGP yang selama ini sudah berlangsung, sudah berapa bulan? Kurang lebih 3 bulan ini berlangsung. Alhamdulillah program ini sangat baik dan sangat penting buat kita semua, yang mana kebetulan saja yang terseleksi untuk periode angkatan ke-11 ya. Angkatan ke-11 ini dari sekolah kita baru Ibu BC yang bisa lolos. Kedepannya saya berharap kepada adik-adik, Bapak Ibu, saudara saya, teman-teman guru yang masih mempunyai potensi untuk bisa masuk dalam program guru penggerak ini supaya bisa ikut untuk seleksi, ya, bisa ikut untuk seleksi. Bapak Ibu dan yang saya hormati, program guru penggerak ini sudah berjalan, sudah berapa? Sudah 11 angkatan, sudah 11 angkatan. Jadi di sini teman-teman yang lolos atau sementara menjalani program CGP ini
ini akan yang pertama sebenarnya mempunyai beban yang sangat berat, ya, mempunyai beban yang sangat berat. Kenapa? Karena ini akan menjadi cerminan dari teman-teman yang lain, ya. Karena jujur, pemahaman kita tentang guru penggerak ini, ya, saya yakin dan percaya bahwa memang masih agak minim, ya. Masih agak minim pemahaman kita, dan pemahaman mungkin teman-teman ini masih menyangkut tentang individualis, ya, masih menyangkut tentang kepentingan individualnya, padahal tidak sebenarnya. Guru penggerak ini itu sebisa mungkin akan berbagi kepada teman-teman, ya, kepada teman-teman guru, bagaimana bisa menggerakkan teman guru, bagaimana bisa memberdayakan, bagaimana bisa merubah pola pikirnya, pola ajarnya. Ini yang sangat penting. Jadi guru penggerak ini tidak egois, ya, bahwa dia tidak akan memiliki dan tidak akan memanfaatkan ilmunya sendiri. Paling tidak adalah bisa mengimbaskan kepada teman-teman, bisa menggerakkan. Begini ya, Pak Dodi? Ya, bisa menggerakkan. Nah ini. Olehnya itu, ya satu kesyukuran karena di sekolah kita alhamdulillah, ya, sudah ada yang bisa lolos satu, ya. Sudah ada yang bisa lolos satu, yang bisa memberikan pemahaman dan yang bisa menggerakkan kita semua, teman-teman, bisa memberikan imbas yang baik, yang positif, ya, kepada kita semua, kepada siswa, ya. Dan saya berharap, saya ulangi lagi, saya berharap jangan kalau kita berusaha, kita berusaha untuk jangan ibu BC saja, ya. Tapi bagaimana ke depannya, bagaimana teman-teman yang masih bisa, yang memungkinkan untuk bisa ikut CGP ini, ikut, ya. Kalau ibu yang sudah mau pensiun kan kayaknya ya sama deh ibu, ya. Yang banyak yang masih muda-muda, ya, seperti Bu Mariati masih bisa, ya, Bu Mariati, ya. Masih bisa. Jujur, Bapak Ibu, ya, sekolah ini sangat bergantung kepada Bapak Ibu yang masih mempunyai potensi untuk maju besar, ya. Bapak Ibu masih mempunyai peran yang sangat penting bagaimana ke depannya sekolah ini, ya. Jadi jangan masa bodoh, enggak, tidak ada di saya ambisi untuk jadi kepala sekolah. Guru penggerak ini bukan dikhususkan untuk mau jadi kepala sekolah, bukan. Karena kapan guru penggerak obsesinya ke sana, maka akan menimbulkan kesenjangan di sekolah itu, ya. Jadi bukan yang kita pikir karena jangan sampai ini berambisi, enggak. Ini pure untuk bagaimana membuat terobosan-terobosan baru di sekolah itu, ya, yang apalagi sehubungan dengan kurikulum merdeka. Ya. Saya kemarin sempat nonton di TikTok tentang pembelajaran P5, ya, P5 itu. Ternyata yang selalu didegaung-gaungkan pemerintah tentang jadwal observasi itu maka Bapak Ibu mungkin tidak akan selesai diobservasi mulai periode Januari sampai bulan Juni. Kenapa? Karena waktu yang kita tetapkan di situ sudah lewat semua. Sehingga apa? Kinerja tidak akan terbaca di PMM. Ternyata setelah saya baca, Pak, masih bisa. Sehingga alhamdulillah pas sebelum masuk deadline penutupan aplikasi itu, alhamdulillah semua guru saya sudah diobservasi dengan segala kesibukan dan tidak terlalu menuntut pada jadwal yang sudah disepakati dengan kepala sekolah. Coba bisa? Bisa. Alhamdulillah. Nah sekarang
Bapak Ibu, ya, kita sudah masuk pada periode berikutnya, Juli Desember, ya, Juli Desember. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi teman-teman semua, ya, untuk apalagi namanya bisa membuka-buka kembali, ya, bisa masuk kembali untuk mengerjakan tentang observasi guru untuk periode Juli Desember, ya. Kenapa? Karena ini sangat penting Bapak Ibu. Semua bentuk administrasi, semua bentuk yang berhubungan dengan kinerja Bapak Ibu itu sudah sinkron, sudah terintegrasi semua, ya, sudah terintegrasi semua. Tidak bisa lagi. Satu contoh, paling dahsyat yaitu PMM, kenaikan gaji, ya, kenaikan pangkat, ya. Sekarang segala sesuatunya itu sudah bisa kinerja dengan ya, tidak perlu lagi seperti dulu harus menyiapkan berkas yang banyak sekali, ya. Bu Mariati sudah ada, pacinya Bu Mariati, ya, Bu Mariati sudah masuk. Berapa sih di Serang Pace semua, ya? Berapa orang nih? Ya, itu sudah banyak, ya. Olehnya itu saya berharap kepada teman-teman semua, Bapak Ibu guru, supaya bisa mengupdate kapasitasnya, ya. Jangan lagi menunggu orang lain, ya. Kutak-atik itu laptop tak, ya, buka-buka bagi semua yang berhubungan dengan jangan sampai selalu bergantung kepada orang, kepada satu orang. Wah, susah itu. Setengah mati Ibu Irma juga, tapi terantau gitu Ibu Irma karena Ibu Irma, ya. Nah, bahayanya seperti untuk observasi ini kan semua masih bergantung ke Irma, nah itu, ya. Jadi katakan itu saja, sampai sendiri. Nanti kalau ada yang perlu kita pertanyakan, masih banyak teman-teman yang bisa, ya, masih ada di Birma, masih banyak. Gitu. Saya kira itu pengantar dari saya. Saya berharap kepada saudara-saudara saya semua bisa mengikuti kegiatan ini. Ini sangat baik. Ini kita bisa sharing, bisa kita bertanya. Kebetulan ada Pak Rafi ini, bisa kita memberikan pemahaman apa yang kita belum paham tentang, terkhusus untuk menyangkut tentang guru penggerak ini, ya, tentang kurikulum merdeka, tentang PMM, insya Allah, ya, bisa kita berbagi. Oleh itu ini sangat baik, tolong kita ikuti dengan baik, ya. Jangan berpikir, ini kan kegiatannya BPC, bukan, ya, ini bukan secara individual, bukan, ya, tapi ini untuk kebaikan kita bersama, ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pendampingan individu program guru penggerak angkatan 11 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Baik, itulah tadi sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kami ucapkan terima kasih. Dan berikutnya sambutan Bapak pengajar praktis, yaitu Bapak Rafiuddin. Insya Allah Pak Rafiuddin akan memaparkan apa sih tujuan dari kegiatan ini yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Terima kasih Bu Hussein, mohon izin Pak Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Toluti, ada Pak Andi, kemudian yang kami hormati teman CIP, ada Pak Irwanto dari SMA Negeri 3 Luhut Timur, ada Ibu Lucia dari SMP Negeri 1 Toluti. Bapak Ibu
dari SMA Negeri 3 Luhut Timur dan Bapak Ibu sekalian dari SMP Negeri 1 Tauti. Kan pelatihan atau pendidikan kurang lebih 6 bulan, didampingi oleh yang pertama Bapak itu namanya fasilitator. Fasilitator itu mendampingi teman-teman calon guru penggerak itu melalui tatap maya atau pertemuan offline atau online. Kemudian kami dari pengajar praktik itu mendampingi secara offline atau tatap muka. Jadi di tatap muka itu ada namanya pendampingan individu dengan lokakarya. Kalau pendampingan individu kami mendampingi face to face. Tapi karena kita ingin efisiensi waktu, maka hari ini kita kolaborasi antara Pak Iwanto dan Ibu Lucy. Tujuan utama kegiatan ini Bapak Ibu, ini hanya sebenarnya ini terkait masalah prakarsa perubahan Bapak Ibu. Jadi seandainya nanti kita mau mengubah visi sekolah kita, maka nanti teman-teman CGP memberikan gambaran ke Bapak Ibu, ada loh tahapan-tahapannya, kemudian bagaimana mekanisme membuat prakarsa perubahan atau visi pendidikan. Setidaknya Bapak Ibu kami juga ingin sampaikan banyak mungkin di medsos bahkan bahwa guru penggerak itu mengeksklusifkan diri atau misalnya ada hal-hal yang justru ke arah negatif. Saya pikir itu hanya oknum ya Bapak Ibu. Pasti ada yang seperti itu karena itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi sebenarnya tujuan guru penggerak yang saya pahami tujuannya adalah kolaborasi, kerjasama sama rekan-rekan kerja yang ada di unit kerjanya masing-masing. Kalaupun kemudian ada di jenjang karir, sebenarnya itu hal-hal yang di luar dari tujuan utama yang seperti dikatakan tadi Bapak Kepala Sekolah. Contoh saja Bapak Ibu, saya dari sekolah swasta yang tidak ada hubungannya dengan jenjang karir dengan guru penggerak, tapi kami masuk dan ternyata memang luar biasa materinya. Jadi kita belajar bersama dan tujuan kami adalah teman-teman CGP yang ada di unit sekolah itu memberikan penjelasan ke rekan-rekan, karena harapan program ini adalah semua guru jadi guru penggerak Bapak Ibu. Jadi bukan cuma 1 atau 2 orang. Di Toraja itu ada sekolah yang 20 guru penggeraknya. Dan kita harapannya ke depan seperti itu. Tapi Bapak Ibu, sekarang itu saya mungkin buka sedikit bahwa ternyata pekerjaan kita di guru itu kalau mungkin menghasilkan itu banyak di luar Bapak Ibu. Pertama yang saya kasih informasi, sekarang saya lagi mengikuti kemarin itu namanya praktisi mengajar. Itu praktisi mengajar Bapak Ibu, kita daftar di kementerian, kemudian kita minta ke kampus, nanti kita jadi praktisi mengajar. Itu honornya Bapak Ibu 900 satu kali pertemuan. Kalau kita dapat mata kuliah 12 jam dalam 1 semester Bapak Ibu, kita dapat 900 kali 12 pertemuan. Itu dalam waktu 1 semester. Itu pertemuannya online. Kita cuma ngajar mahasiswa secara online, kita dapat 900 satu kali pertemuan. Itu 1 jam pertemuan. Yang kita lakukan hanya kasih masuk sertifikat kita, menjual bahwa ini prestasi kita, ini kegiatan saya, mengajar saya dan seterusnya. Itu dibayarkan langsung dari kementerian. Nah, jadi banyak ternyata yang membuat kita ketika kita mau aktif di kegiatan-kegiatan kementerian saat ini, itu membuat kita berpenghasilan. Jadi kalau jadi guru penggerak, pengajar praktik itu pun selalu ada bantuan dari pemerintah di sana. Jadi kalau bahkan saya pikir ke depannya Bapak Ibu, saya membayangkan kemarin saya baru dapat 1 mata kuliah di Universitas Muhammadiyah Parepare. Itu saya bahkan mata kuliah profesi keguruan. Itu 12 pertemuan kali 900 itu. Saya bayangkan kalau saya bisa dapat 5 mata kuliah dalam 1 semester, sebenarnya penghasilan kita hanya kerja online itu jauh lebih banyak daripada penghasilan utama kita. Itu mungkin sedikit motivasi dari teman-teman. Nanti kami share juga di teman-teman guru penggerak info-info yang seperti itu. Bapak Ibu bisa masuk. Yang dibutuhkan di sana adalah guru-guru senior yang punya banyak pengalaman, yang tujuan utama kementerian adalah ternyata kampus-kampus yang melahirkan guru itu tidak terlalu percaya sama dosennya lagi. Karena dosen itu akademisi, bukan praktisi. Yang bisa berbicara tentang pengalaman mengajar itu adalah guru langsung. Makanya kementerian membuka praktisi mengajar. Praktisi mengajar itu kita yang berbicara ke mahasiswa, ini loh pengalaman saya ngajar, ini loh masalah di sekolah. Dan itu dibayar. Bukan kampus yang bayar, kementerian yang bayar. Itu mungkin gambaran Bapak Ibu supaya efektif waktunya. Saya langsung ke serah. Jadi 2 sesi ya Bapak Ibu, mohon izin. Jadi sesi pertama saya kasih ke Ibu Pak Irwan dulu. Oke.
Sesi pertama saya kasih ke Pak Irwanto, nanti sesi keduanya ke Ibu Dosen. Disilakan Pak Irwanto. Masuk saja. Terus satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesehatan untuk hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Toluti, dan yang saya hormati teman dari SMA 1 dan Bapak Ibu guru dari SMP 1 Toluti. Untuk mempersingkat waktu, mungkin lagi ya sambil lagi ya. Sebelum kita lanjut ke materi, ada sedikit ice breaking. Mungkin minta waktunya sejenak Bapak Ibu untuk berdiri ya. Supaya tidak tegang, santai dulu. Nah itu kalau tegangan itu ya kotak saraf bisa. Ini kita simak dulu. Simak pertanyaan. Bila jawaban iya maka geleng-geleng. Ya, iya geleng-geleng. Kalau tidak, berikan iya. Ya, sambil bersuara. Coba langsung ke pertanyaan itu. Nanti kan Bapak Ibu ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, SMP Negeri 1 Toluti adalah SMP terbesar di Kecamatan Toluti. Iya, boleh. Ya. Pertanyaan kedua, SMP Negeri 1 Toluti adalah sekolah berprestasi. Yang salah. SMP Negeri 1 Toluti adalah sekolah yang ramah anak. Oke, bisa. Pertanyaan yang keempat. Kita adalah guru. Kalau yang bukan guru misalkan tak saji. Bagaimana caranya? Ya. Pertanyaan yang kelima. Guru adalah profesi mulia yang mengharapkan kebaikan. Kayaknya ada ibu yang dekat kamera lagi sakit lah yang mungkin. Nah, pertanyaan yang keenam. Guru hebat adalah guru yang sudah sertifikasi. Nah, tidak semuanya. Itu cuma sekedar simbol sebenarnya itu. Tapi paling bagus kalau guru yang sudah sertifikasi ya, bukan tadi kelebihannya. Nomor 7. Tidak ada murid yang bodoh. Yang terakhir, kunci suksesnya pendidikan adalah di tangan guru. Ya, berikan aplaus semua ya Bapak Ibu ya. Masya Allah, terima kasih banyak. Ya, ini bersama waktu mungkin saya. Ya, di sini kegiatan kami adalah tentang apa itu visi. Mungkin Bapak Ibu yang senior di sini pasti sudah paham apa itu visi. Cuman kita di sini bergerak mau apa ya? Membagi ilmu. Untuk membentuk visi itu ada tahapan. Mungkin akan dijelaskan di visi nanti. Ya, jadi di sini visi adalah gambaran atau pandangan tentang masa depan yang ingin dicapai oleh seorang atau suatu organisasi. Jadi kita itu adalah seorang. Kalau organisasi itu berarti lebih dari seorang.
kelompok artinya. Jadi ini visi ini ke seorang dulu. Artinya seorang berarti kita seorang dulu kan individu dulu. Nah, individu dulu. Apa visi yang kita tanamkan ke individu pribadi kita sebelum ke visi organisasi. Ya, jadi seorang dulu itu harus punya visi. Contohnya, visi apa yang kita tanamkan dari seorang guru? Berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus tanamkan. Terus visi apa lagi kira-kira yang kita harus tanamkan? Menghargai waktu. Ya, bagaimana kita mau mengatur orang lain. Itu yang susah memang, mengatur diri sendiri. Tapi kalau mengatur orang lain gampang. Biasa seorang ibu, seorang bapak, kalau dia mau mengatur anaknya itu gampang sekali. Nah, ini. Nah, ya, tapi sudah nggak ada itu di dalam diri bapak ibu itu untuk mengatur anaknya itu. Diberi perilaku contoh kepada anak yang baik, baru kita menyuruh seorang anak. Nah, jadi kalau seorang anak misalkan bapak ibu disuruh menyapu anaknya di rumah, kalau ibunya tidak pernah menyapu, apa yang mau dilakukan? Tiba-tiba ibu silakan menyapu. Nah, dia tidak pernah melihat ibunya menyapu. Jadi, oke. Setelah itu sudah tertanam dari diri kita ke organisasi, menanamkan ke orang lain. Oke. Visi memberikan arahan atau tujuan yang jelas, membantu, memotivasi, dan menginspirasi untuk bekerja menuju pencapaian tersebut. Ya, jadi di sini ceritanya ada kolaborasi. Itu tadi yang disampaikan ke Bapak Kepala Sekolah. Jadi seorang guru itu tidak bekerja individu, jadi harus kolaborasi. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu kolaborasi, tidak bisa untuk diri sendiri. Jadi kita guru penggerak itu diajarkan untuk kolaborasi, ya, bukan kita guru penggerak tujuannya nanti kepala sekolah menjadi kepala sekolah, tidak. Kita kolaborasi. Bagaimana mengajak teman untuk kolaborasi, saling memberi masukan. Jadi kita dari guru penggerak juga memberi masukan dari teman-teman atau guru senior itu. Ya, jadi biasa guru senior itu banyak pemahamannya yang bisa disampaikan ke teman-teman yang masih muda. Jadi ini yang masih muda, ya semangatlah, masih ada kayaknya Arabia tahap 12 meninggal. Kemudian ada terbuka. Jadi kalau ada yang terbuka, ya semangat. Saya kalau tidak salah 2 kali ikut tes Parabi, karena saya penasaran bagaimana kayak ini. Karena ada teman di sekolah mendaftar berapa kali, kenapa tidak tembus? Saya cuma berpikir apa yang susah ini. Nah, setelah saya mendaftar pertama tidak tembus. Setelah itu saya melihat referensi, saya menonton di YouTube apa semua, saya gabungkan, saya jadikan satu, baru saya olah itu, saya simpulkan. Nah itu saya ambil dari situ. Alhamdulillah kita bisa tembus dari situ. Jadi dari media kita juga menonton, bertanya dengan teman, kesini Pak Rafi, dan sering bertanya. Alhamdulillah tembus. Oke. Ya, jadi dalam ya, tapi Bapak Ibu ada disiapkan di meja itu yang pertanyaan pertama situ ada kita memimpikan murid-murid yang, jadi kita isi begitu titik-titik. Kira-kira kita sebagai guru memimpikan murid yang seperti apa? Yang kedua ini kita percaya bahwa murid adalah isi saja sesuai ya. Bapak Ibu ada lembaran di atas meja Bapak Ibu, kertas minta tolong untuk diisi. Ini sesuai pendapatnya Ibu Bapak Ibu masing-masing ya. Pertanyaannya di atas dan ini nanti akan menjadi satu paragraf secara keseluruhan. Ya, jadi nanti jawaban dari sinilah nanti Bapak Ibu
yang menjadi visinya kita. Ini cikal bakal visinya kita. Apa sih sebenarnya tujuannya kita di pendidikan ini? Seperti itu. Kita mendidik murid yang cerdas. Ada seperti kelas tidak? Ya, pendapat Bapak Ibu masing-masing. Setiap guru pasti punya pendapat masing-masing untuk siswanya. Setelah itu nanti pendapat itu kan dikolaborasikan. Yang bagus itu yang didahului sesuai kesepakatan. Ajar Dewantara, Bapak Pendidikan itu dia selalu meminta bahwa sekolah itu adalah siswa. Jadi semua kegiatan yang ada di sekolah tujuannya untuk siswa. Jadi kalau ada pikiran atau kegiatan yang tidak dilakukan ke siswa, maka dia di luar konsep pendidikan. Benar. Contoh Bapak Ibu, saya tadi sempat dengar kita memimpikan murid-murid yang cerdas. Itu berhubungan dengan pertanyaan kedua Bapak Ibu. Kita percaya bahwa jadi ketika kita memimpikan murid yang cerdas, kita harus kembalikan ke diri kita. Apa kepercayaan kita? Jangan sampai kita sendiri tidak percaya bahwa anak itu bisa cerdas.
biasanya terkadang begini, saya biasa diskusi sama teman, kayak adik itu anak yang satu kan, dia dikasih bagaimana mengajarnya tidak bisa juga. Maksudnya kita menjudge dia untuk tidak cerdas. Jadi pertanyaan kedua adalah memastikan bahwa betulkah kita membuka ruang di hati kita bahwa memang semua anak itu pada dasarnya cerdas dengan potensinya masing-masing. Jadi kita percaya bahwa setiap anak punya potensi. Jadi kita memimpikan anak itu cerdas, maka kita harus yakinkan diri kita bahwa pada dasarnya setiap anak itu pasti punya potensi. Ada yang bisa di matematika, ada yang jago di olahraga. Ya, jadi itu tadi yang kalau nanti ke pertanyaan berikutnya itu pasti setelah itu Bapak Ibu maka enak ketika kita untuk visi. Visi sekolah itu Bapak Ibu yang kami pahami bukan berarti bahasanya indah sekali dan hebat sekali. Visi sekolah itu berhasil tidak adalah dia bisa dicapai atau tidak. Jadi sama halnya begini, saya mau makan ikan kering tapi betul-betul saya makan. Daripada saya mau makan daging tapi saya tidak akan pernah bisa makan. Jadi visi sekolah kita misalnya menciptakan siswa yang melek teknologi dengan robotik dan seterusnya. Berarti kita tahu bahwa kondisi sarana prasarana kita, kondisi anak-anak kita itu belum bisa melangkah di sana. Itu adalah visi-visi yang harusnya misalnya mungkin di kota besar. Jadi kalau saya bikinlah visi sekolah yang real bisa dilaksanakan, yang bisa dicapai. Jika visi itu paling 4 sampai 5 tahun Pak. Jadi nanti 5 tahun setelah kita membangun fondasi baru kita mengubah visi ke tahap selanjutnya. Itu yang mungkin penguatan untuk Bapak Ibu bahwa yang kita lakukan adalah simulasi yang didampingi oleh teman-teman kita. Terima kasih. Tes. Ya. Saya ada laki-laki ya. Satu orang laki-laki membacakan ini. Ya, mungkin Pak Jalil bisa membacakan kita murid. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan pada pagi hari ini. Saya dari UPT Semen Negeri 3 Luhur Timur atau tetangga di sebelah. Setelah membaca cita-cita untuk murid, saya mengambil sebuah kesimpulan yang pertama, kita memimpikan murid yang berakhlak dan berkarakter. Kenapa saya masukkan berakhlak? Karena pada dasarnya kita adalah makhluk yang berkeyakinan yang namanya agama. Jadi bagaimana caranya menciptakan anak yang memiliki utamanya akhlak dan memiliki karakter. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah siswa yang ingin diisi pengetahuan. Karena tujuan utama kita adalah bagaimana mentransfer ilmu yang kita miliki kepada siswa. Kemudian selanjutnya di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan dan tanggung jawab. Ketika segala sesuatu yang kita lakukan pasti yang paling utama adalah kedisiplinan. Kemudian bertanggung jawab atas apa yang kita berikan. Kemudian selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa tujuan utama dia adalah datang ke sekolah untuk belajar. Kemudian selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa mendidik anak atau siswa. Jadi kembalikan kepada diri kita sendiri, harus yakin bahwa pasti kita sekeras apapun anak itu, kalau kita mengatakan bodoh sebodoh apapun anak itu, kita harus meyakinkan diri kita untuk bisa merubah dia. Selanjutnya kembalikan kepada Tuhan. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa adalah keluarga atau anak kita. Ketika kita mencintai seorang anak, pasti kita sebagai orang tua tidak akan pernah menyakiti dia. Mungkin cuma itu. Terima kasih. Selanjutnya dari Ibu. Ya, terima kasih. Menurut kami dari cita-cita untuk murid, yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berprestasi dan berakhlak mulia. Yang berikut, kita percaya bahwa murid adalah generasi masa depan bangsa. Di sekolah, kita mengutamakan kebersamaan dan kesetiakawanan. Murid di sekolah kita sadar betul
paham bahwa pendidikan itu penting bagi siswa. Sekian, inilah menurut kami. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bu. Nanti kita tambah satu lagi. Laki-laki perempuan. Terserah. Boleh. Mungkin Bapak Ibu yang mau. Siapa yang masih muda? Bagus. Yang sudah tua banyak pengalaman. Kita sudah paham. Yang muda belajar. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lin. Saya dari SMA Negeri 3 Luwu Timur. Cita-cita untuk murid. Kita memimpikan murid yang beriman dan bertakwa, cerdas dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang sedang mencari jati dirinya melalui sekolah. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Yang keempat adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa tugas utama mereka di sekolah adalah belajar. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa membuat mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita akan mampu membawa siswa meraih kesuksesan. Terima kasih. Bagaimana Bu? Masih ada? Sudah? Cukup ya? Oke. Tes. Baik. Baik. Tadi segala sesuatunya selalu kita patokkan kepada siswa. Dan kalau itu kita sadari, maka kita tidak akan melakukan sesuatu hal yang membuat siswa itu nanti tidak terdidik dengan baik. Jadi ketika kita sudah menuliskan apa yang kita catat tadi, kita sudah mencamkan dalam hati kita, berarti kita sudah ingin berupaya bagaimana mengantar anak-anak didik kita itu, bagaimana mendidik itu supaya mereka bisa tumbuh sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi, sesuai dengan impian yang kita harapkan tadi. Jadi Bapak Ibu, itulah cikal bakal kita membuat sebuah visi. Apa sih yang kita mau dari anak-anak itu? Kita mau anak-anak kita itu ke depan seperti apa? Maka itulah sebenarnya visi kita. Dan mengapa harus ada visi? Supaya ada tujuan kita mengajar. Kita ngapain sih ngajar? Apakah yang saya ajarkan ini sudah bisa membentuk visi nanti? Apakah yang saya ajarkan ini atau pola didik saya ini nanti bisa membantu mencapai visi tersebut? Makanya visi baik itu di sekolah maupun visi dari diri kita sendiri itu sangat penting. Jadi kita memang perlu harus punya tujuan seperti itu Bapak Ibu. Dan barusan Bapak Ibu sudah menuliskan semua apa sih tujuan Bapak Ibu mengajar. Mau apakan itu anak, mau dia jadi apa? Seperti anak kita sendiri, seperti anak kandung kita sendiri. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi lembarannya. Boleh Bapak Ibu nanti foto untuk mungkin sebagai kenangannya dan selalu jadi pengingatnya bahwa oh ternyata kemarin saya sudah berniat loh. Saya sudah berniat, saya mau kasih begini murid. Meskipun sebelumnya pasti seperti itu, cuma mungkin kita kuatkan hari ini. Mungkin kemarin kita tidak semangat, hari ini kita mulai semangat 45 itu. Mumpung 17 Agustusan ini tidak lama, maka kita pacu kembali diri kita. Apa sih sebenarnya tujuan kita dari mendidik anak-anaknya orang, termasuk anak tersendiri. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita berikan aplaus untuk semuanya. Ya, baik kita screening lagi Bapak Ibu ya, supaya tidak tegang. Saya minta mohon Bapak Ibu berdiri. Ya, kita main tepuk-tepuk dulu. Kalau saya mengatakan tepuk satu, Ibu tepuk satu kali dan mengatakan yes. Oke, kita coba Bapak Ibu. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Oke, gitu ya Bu ya, Masya Allah. Ya, lagi tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat.
kita saja ngantuk, apalagi anak-anak, ini bisa jadi solusi. Ketika sudah ada lagi yang mengerem, ya kita kasih tepuk-tepuk lagi. Kata-katanya boleh kita ganti sesuai mungkin dengan materi pembelajaran saat. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang saya mengambil alih. Kita akan membahas karena kami yang tuan rumah, jadi yang kami bahas adalah visinya kami, visi yang ada di sekolah ini. Nah, ini yang visi di sekolah kami ini dijabarkan per poin-poinnya ya. Apa sih sebenarnya tujuannya? Apa yang sebenarnya ingin dicapai dari sekolah ini? Insya Allah anak kita lulus dari tempat ini, kita mau anak ini seperti ini. Ini yang pertama, unggul dalam iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Pasti kita setuju Bapak Ibu ya? Karena buat apa ilmu ketika dia tidak punya rasa takut kepada Tuhannya? Tidak ada gunanya ilmunya. Kenapa ada orang korupsi 271 triliun? Itu karena dia tidak takut kepada Tuhannya. Maka yang paling utama yang kita tanamkan itu adalah rasa takut kepada penciptanya, sehingga dia tidak akan melakukan hal-hal yang memang membuat kebutuhannya murka, seperti itu. Kemudian yang kedua, unggul dalam pengembangan kurikulum yang mengacu dalam standar pendidikan. Ini kita akan revisi apakah ini masih sesuai dengan sekarang atau tidak. Kemudian yang ketiga, unggul dalam pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan pendekatan saintifik. Ini sekali lagi, disinilah perannya guru. Bisa tidak membimbing siswa dengan menggunakan metode ini? Dan bagaimana keseharian kita dalam mengajar? Apakah kita tipe anak-anak buka halaman 2 sampai 3 dicatat, setelah itu kita keluar? Atau anak-anak ibu begini ya, begitu ya, seperti itu. Atau mungkin begitu kita masuk kita marah-marah dan seterusnya. Itulah kita, gitu ya. Apakah kita bisa seperti ini? Apakah kita bisa menjalankan metode pembelajaran seperti itu? Kemudian yang keempat, unggul dalam prestasi akademik dan non akademik. Alhamdulillah kalau di sekolah ini sudah bertebaran ya piala dan piagamnya itu, masya Allah sekali. Kemudian yang kelima, unggul dalam kejujuran, disiplin, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. Ini masih sementara, selalu dibangun untuk anak-anak kami. Kemudian yang kelima, unggul dalam pembelajaran dan pengembangan diri yang terintegrasi dengan pendidikan lingkungan hidup dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Apakah ini masih sesuai dengan sekarang? Itu perlu kita nanti bicarakan kembali. Apakah visi ini masih perlu kita masukkan item ini seperti itu? Kemudian yang ketujuh, unggul dalam karakter warga sekolah yang berbudi pekerti luhur, bersih dari narkoba, dan peduli terhadap kelestarian fungsi lingkungan. Dan apakah visi ini masih perlu nanti kita masukkan di visi yang akan kita buat di masa yang akan datang? Kemudian yang terakhir adalah unggul dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, asri dan nyaman untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi kalau saya melihat visi secara umum ini adalah visi yang berbasis lingkungan, ya. Karena memang ada masanya kemarin tuh kita di warning memang bahwa sekolah itu harus peduli lingkungan. Maka mungkin pada saat membuat visi ini di zamannya itu, ya, karena pernah memang saya ingat itu betul-betul apa-apa itu kita selalu kembalikan ke lingkungan, karena pada saat itu kita lagi krisis lingkungan ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, mari kita diskusikan. Yang pertama, apakah visi sekolah kita yang selama ini kita pakai ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya, apakah yang barusan Ibu tuliskan tadi di lembaran itu sudah sesuai dengan visi yang dipaparkan 8 poin itu? Kalau ternyata belum, masih ada yang belum ada, berarti itulah kita nanti revisi visi kita supaya sesuai dengan apa sih tujuannya kita dari mendidik anak-anak tak, seperti itu. Kemudian yang kedua, adakah yang ingin kita sesuaikan atau tambahkan dari visi sekolah kita? Karena memang saya lihat kayaknya memang harus diperbaharui visi Tapari. Selain tidak dijabarkan seperti 1, 2, 3, itu kita rangkum dalam satu kalimat yang tidak terlalu panjang dan mudah untuk diingat. Dan sebisa mungkin visi ini ketika kita sudah tetapkan, itu kita pasang besar-besar di sudut sekolah yang ketika kita setelah itu kita buat, kita perbesar, kemudian kita tampilkan di sana. Supaya apa? Supaya kita memiliki keyakinan bersama bahwa ini nih tujuan tak SMP Negeri 1 Tauti. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan tidak boleh melenceng dari apa yang sudah kita rencanakan ini. Seperti itu. Nah, kalau untuk karena waktunya tidak terlalu banyak, jadi saya ingin menawarkan sebuah visi, gitu Bapak Ibu ya. Saya ingin menawarkan sebuah visi, silahkan nanti Bapak koreksi, boleh ditambah, boleh dikurangi, tapi kurang lebih seperti ini, bisa Bapak perhatikan.
mewujudkan generasi yang beriman, beradab, berbudaya, berkarakter, mandiri, kreatif, serta adaptif melalui pendidikan holistik dan inklusif. Kalau tidak bahasa-bahasanya kayak bahasa bahasa apa itu yang karya ilmiah guru, tindakan kelas, kayak skripsi dan seterusnya, gitu ya. Jadi tadi mungkin kita tulis apa yang diimpikan guru oleh siswanya itu beriman. Kita mau murid kita beriman pasti. Kemudian kita mau murid kita punya adab. Adab itu di sini adalah akhlak mulia. Kemudian yang ketiga berbudaya. Kenapa harus berbudaya? Sekarang mungkin kalau di FLS2N itu selalu diangkat budaya lokal. Kenapa? Karena Indonesia krisis budaya. Kenapa? Karena adanya arus globalisasi. Jadi anak-anak, jadi anak-anak sudah K-pop, Bollywood dan seterusnya, sehingga dia hampir-hampir lupa dengan budayanya sendiri. Kemudian berkarakter. Berkarakter dengan berakhlak mulia itu beda Bapak Ibu. Ya, kalau berakhlak mulia itu lebih ke interaksi dengan orang lain. Kalau karakter itu memang karakter yang ada dalam dirinya, seperti itu. Kemudian mandiri, yang bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Artinya dia bisa memutuskan sesuatu, dia bisa melakukan sesuatu meskipun tidak ada bantuan dari orang. Dia bisa berdikari, tapi bukan berarti dia tidak bisa bekerja sama. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya kreatif. Anak-anak itu harus kreatif. Dari modal tidak ada bisa menjadi ada, itu kreatif. Dari dia bisa melakukan sesuatu yang hasilnya besar dengan menggunakan peralatan yang seadanya, itu kreatif. Kemudian adaptif. Adaptif di sini adalah dia bisa menyesuaikan dengan segala kondisi. Dia ada di zaman teknologi, dia bisa menggunakan teknologi itu. Itu yang dimaksud dengan adaptif. Dia ada di hutan, dia bisa hidup di hutan. Dia ada di kota, dia bisa hidup di kota. Nah, melalui apa? Pendidikan holistik. Pendidikan holistik itu adalah pendidikan secara menyeluruh. Jadi kita tidak menanamkan hanya pengetahuan saja ke anak-anak, tapi karakternya juga dibangun, kebiasaan-kebiasaan baiknya dibangun, ketaatannya dibangun. Jadi di sekolah itu kita tidak hanya sekedar mengajarkan matematika 5x5, bahasa Indonesia kalimat langsung dan tidak langsung, tidak. Tapi kita harus mengajarkan semua. Seperti anak kita sendiri. Kita mau tuh akhlak pribadinya baik, dia punya prestasi, dia punya keunggulan, apa yang bakatnya itu betul bisa berkembang. Itu seperti itu secara holistik dan inklusif. Kenapa inklusif? Karena saya lihat di sekolah kita ada beberapa anak-anak yang berkebutuhan khusus. Yang berkebutuhan khusus itu bukan hanya pada anak yang buta, tidak. Bukan hanya pada anak yang bisu, itu tidak. Tapi segala bentuk kelainan, bukan juga kelainan mental ya. Jadi yang berkebutuhan khusus artinya dia harus mendapatkan betul-betul bantuan bimbingan dalam hal belajar. Ada beberapa anak kami di sini itu memang butuh seperti itu, butuh guru yang tahu bagaimana membimbing anak seperti itu, yang susah diajak berbicara. Itu ada beberapa anak, ada ya. Nah, maka kita butuh pendidikan yang holistik dan inklusif. Jadi ini Bapak Ibu kurang lebih seperti ini visinya. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita bisa rumuskan bersama dari Bapak Kepala Sekolah dan kita internnya kita merumuskan dan menetapkan apa sebenarnya visi kita, dan itulah nanti yang kita gaungkan, itulah nanti yang kita camkan bahwa ini loh tujuan pendidikan SMP Negeri 1 Kauti. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai visi itu? Tadi kita sudah buat visi. Sekarang apa sih yang perlu kita lakukan supaya visi itu bisa kita capai? Ya, saya kembali, misalnya beriman. Kita harus punya cara bagaimana mengantar anak-anak kita ini menjadi beriman. Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa berpendapat untuk mencapai visi beriman. Apa yang bisa kita langkah, apa yang bisa kita tempuh? Pertama, ibadahnya diperbaiki anak-anak. Itu ya, ibadahnya, pemahamannya terhadap agamanya, itu yang paling penting. Karena ketika dia tidak paham dengan agamanya, dia tidak mungkin akan beribadah dengan baik. Maka ketika kita mau tingkatkan keimanannya anak-anak, maka kita perkuat di agamanya. Jadi peran di sini adalah bukan hanya peran ibu guru pendidikan agama Islam, bukan hanya peran ibu guru pendidikan agama Kristen atau agama Katolik, tapi ini peran kita bersama. Di saat waktu sholat bersama-sama kita anak, kalau kita tidak bisa di musola, kita di kelas. Intinya ada gerakan bahwa ayo nak kita sholat, ayo nak anak kita lihat buka aurat, kita sama-sama
bersama. Anak-anak ini Allah titipkan ke kita karena Allah percaya bahwa kita bisa mendidik mereka dengan baik. Jadi kita perlu merumuskan apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Nah, salah satunya kita bisa membuat perubahan. Karena mungkin tidak bisa sekaligus perubahan itu, maka kita ambil satu demi satu. Misalnya, kita mau membuat prakarsa perubahan tentang bagaimana meningkatkan akhlak murid melalui pendidikan akhlak, pembinaan keluarga dan teknologi. Misalnya, yang paling penting sekarang bagaimana kita mau meningkatkan akhlaknya murid kita ini. Jadi kita mungkin sepakat bahwa perubahan yang paling pertama kita lakukan adalah perubahan akhlak siswa. Maka apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, apa saja kerjasama yang seperti apa yang kita butuhkan, baik antara guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan, untuk meningkatkan akhlak muridnya siswa ini. Dan pasti kita sudah tahu Bapak Ibu ya, bagaimana meningkatkan akhlak murid, yaitu tadi ibadahnya diperbaiki, kegiatan keagamannya diperbaiki, kemudian yang paling penting adalah nasihat-nasihat baik kita ketika di dalam kelas. Karena kita seyogianya tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi yang lebih penting adalah mentransfer bagaimana kebiasaan-kebiasaan baik ke anak-anak. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan? Kemarin saya ingin menawarkan bahwa bagaimana kalau di SMP Negeri 1 tahun ini kita aktif mengadakan kegiatan keagamaan, khususnya kayak pengajian-pengajian untuk anak-anak, gitu Bu ya. Untuk Kristen, untuk Islam itu semua ada kelasnya. Kemudian dan tak lupa untuk guru, karena guru pun harus seyogianya selalu harus belajar. Maka guru mungkin bisa kita buat forum khusus untuk guru Kristen, bagaimana pembinaan akhlaknya, guru Islam pembinaan akhlaknya dengan kita berkumpul dan kita mungkin mengundang narasumber supaya selalu mengingatkan kita bagaimana bisa mengantar ini anak-anak menjadi orang yang lebih baik. Karena yakin Bapak Ibu, kalau kita saja yang tidak punya akhlak yang baik, bagaimana kita mau menularkan kebaikan ke orang lain? Mulut ini tidak bisa berbicara ketika kita saja melakukan kesalahan. Dan kalaupun kita berbicara, orang tidak akan percaya, anak-anak tidak akan percaya. Kenapa? Karena kita saja bohong, kita saja berbuat yang tidak seperti itu. Maka akhlak baik itu betul-betul harus kita tanamkan dulu dalam diri kita, baru kita tanamkan ke anak-anak kita. Nah, langkah-langkah konkret itu tadi memang mungkin kita harus merumuskan dulu bersama sebenarnya arah kita ini sebenarnya mau kemana. Setelah itu barulah kita bisa buat tahapan-tahapan kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di sekolah kita untuk pengembangan ke anak-anak. Sekali lagi untuk kemajuannya anak-anak. Jadi kita bekerja itu untuk anak-anak. Pemerintah membayar kita itu untuk mendidik anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak kita 10 tahun, 20 tahun yang di masa yang akan datang, dia akan menggantikan profesi kita sekarang. Kita sudah tua, sudah pikun, kalau ajalnya cepat ya kita sudah tidak ada, kita sudah di bawah bumi. Maka perlu kita mencetak anak-anak yang lebih baik supaya lebih baik dari kita yang sekarang. Tugasnya apa? Ya didik lagi anak-anak di bawahnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf saya mungkin terlalu banyak bicara, saya mohon maaf. Dan harapannya tujuannya bukan untuk menggurui Bapak Ibu ya, hanya kita saling ini sharing apa sih sebenarnya, lebih ke apa sih sebenarnya tujuan kita mengajar. Pemerintah sudah membayar kita meskipun kita masih merasa itu kurang, tapi itulah pilihan kita untuk menjadi guru. Maka karena itu pilihan kita menjadi guru, maka betul-betul kita berikanlah yang terbaik supaya apa? Ini insya Allah akan menjadi pahala jariah untuk kita. Kita sudah mati, tapi amal kita itu masih mengalir. Kenapa? Karena kita dididik anaknya orang dengan baik. Semangat ya Bapak Ibu ya, semangat berubah, semangat menjadi guru hebat, semangat menjadi guru yang inspiratif buat anak-anaknya, yang selalu dirindukan oleh anak-anaknya di kelas. Ketika kita tidak ada dan mungkin sempat mana besok saya tidak ada, mereka merayu. Kenapa? Karena kita tidak bisa berada di sampingnya untuk belajar bersama. Jadi itulah guru hebat yang sebenarnya Bapak Ibu. Baik, di akhir kegiatan saya kita bergerak kembali. Silakan berdiri kembali Bapak Ibu. Ini kita bukan joget ya, tapi kita lemaskan badan kita karena tidak ada di layar. Jadi saya praktekkan Bapak Ibu. Ya, saya praktekkan, tapi tidak ngebor gym, hanya gerakan tangan. Oke. Nah. Ya.
Itu enggak? Dapat tapi nggak beres itu. Ya, mulai Bapak Ibu. Kita lagi Bapak Ibu, kita ulangi. Ya, sekali lagi. Ya, karena pasti semua suka bergerak. Ya. Lebih silakan digerakkan lututnya, boleh naik turun, boleh melangkah sehappy-happynya Bapak Ibu. Ya, tadi mungkin suntuk banyak sekali bicara aku. Ya, ayo Bapak Ibu, boleh diekspor pergerakannya. Ya. Iya, baik Bapak Ibu, kita di tahap terakhir kita renungkan bersama, bisa sambil dibaca dan saya bacakan juga. Visi adalah tujuan yang menjadi harapan kita sebagai pendidik, dan harapan kita saat ini adalah harapan murid kita di masa depan, dan harapan murid-murid kita yang sekarang itu adalah harapannya masa depan bangsa Indonesia. Jadi apa visi kita sekarang Bapak Ibu, itulah harapannya murid kita. Dan apa harapan murid kita itu adalah sebenarnya harapannya bangsa Indonesia. Kalau mau dilihat bangsa tak maju, berkembang, tidak dijajah, maka kita juga merupakan salah satu faktor penentunya. Maka kita mau kasih berkembang negara tak, kembali ke kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Tapi sebelumnya ada sticky note di depan Bapak Ibu, ada yang di samping kanan, ada yang di samping kiri. Mohon untuk mengisikan bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini. Jadi bisa seperti refleksi Bapak Ibu ya. Apakah Ibu merasa bahagia? Apakah merasa tercerahkan? Atau mungkin capek dengan saya bicara? Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi silakan ditulis dan nanti silakan ditempel di sini yang sudah selesai. Kalau mau tulis nama boleh, tidak mau tulis nama juga tidak apa-apa. Merdeka gitu ya. Jadi yang sudah selesai, mungkin harapannya juga mau ditulis di situ, janjinya mungkin mau ditulis. Jadi silakan Bapak Ibu. Jadi yang sudah selesai boleh ditempel di sini. Ya, maju Ki. Saya foto Ki. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai mungkin bisa menonton ke depan.
sambil menulis, bisa sambil minum kopi, Bapak Ibu, dinikmati hidangannya yang ala kadarnya. Sambil menikmati, ada motivasi sedikit yang saya berikan. Kita sebagai seorang guru harus selalu belajar. Kenapa? Karena jika kita sebagai seorang guru berhenti mengajar, itu artinya kita harus berhenti mengajar. Kita harus belajar, terus belajar. Nah, seorang guru tidak boleh berhenti belajar. Kalau seorang guru berhenti belajar, itu artinya harus berhenti mengajar ya. Gitu Pak ya. Terus selalu mengajar. Iya, boleh dulu musiknya, boleh dihentikan dulu musiknya. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit saya ingin berkomentar, mengeluarkan isi hati saya pada siang hari ini, pagi hari ini. Dan bayangan saya tadi, dalam bayang pribadi tadi sebagai seorang guru, ada semacam bagaimana nih melihat judulnya tadi, melihat judul slide yang pertama di yang lain. Ya. Lihat dulu. Melihat slide yang pertama tadi ditampilkan, kemudian ada pengantar yang mengatakan ini apa, praktik guru penggerak. Jadi muncul dalam angan saya tadi bahwa yang akan ditampilkan ini adalah bagaimana contoh seorang guru mengajar, guru penggerak yang mengajar. Itu sebenarnya yang muncul dalam bayangan saya. Sehingga saya betul-betul, kita akan melihat nanti ini bagaimana praktik seorang guru penggerak, cara mengajarnya yang bisa kita akan telurkan kepada teman-teman. Itu sebenarnya yang akan muncul dalam bayangan saya, bahwa kita nanti ini akan diperlihatkan semacam contoh seorang guru penggerak dalam mengajar, praktik mengajar. Sehingga mungkin ada sebagai kami guru yang bukan yang bertitel sebagai guru penggerak bisa mengambil contoh, inilah cara seorang guru yang sesuai dengan visi misi yang diharapkan tadi bisa tercapai. Begini loh seorang guru cara mengajarnya. Nah, itu sebenarnya yang muncul dalam angan saya, tapi ternyata melihat terjadi tidak pemaparan yang biasa-biasa saja lah. Itu sebenarnya, mohon maaf, ini hanya perasaan saya, karena saya menginginkan, karena judulnya tadi praktik mengajar, saya bilang insyaallah kita akan suguhi sebentar ini bagaimana seorang guru penggerak dalam mengajar, sehingga ada sesuatu yang bisa kita dapatkan untuk diterapkan. Itu terima kasih, itu hanya sekedar ini. Terima kasih. Ya, Masya Allah, terima kasih banyak. Bisa kita berikan aplaus kepada Bapak. Iya. Baik, untuk pertanyaan ini saya serahkan kepada Bapak Rafidi untuk memaparkan sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi. Baik, terima kasih Pak Bur ya atas pertanyaannya atau pendapatnya. Jadi Bapak Ibu, untuk di kegiatan program pendidikan guru penggerak ini adalah pendampingan individu kedua ya Pak ya. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman CGP pada pertemuan kali ini adalah dia membuat prakarsa perubahan. Dalam artian dia membuat visi pembelajaran, bukan praktik mengajar untuk pendampingan individu dua ini. Jadi nanti akan ada pendampingan individu yang berikutnya, itu teman guru itu diajar untuk melakukan observasi kelas. Kemudian ada juga nanti teman-teman CGP itu akan berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu? Bagaimana mengakomodir kebutuhan belajar anak-anak kita. Jadi nanti akan ada sesinya untuk praktek mengajarnya Bapak Ibu sekalian.
Jadi dia bertahap, jadi kita itu Bapak Ibu di program ini di awal itu kita sepakat dulu tentang paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu dulu yang teman-teman pelajari di awal, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin bisa juga kami minta ke CGP Ibu Bese dan Pak Irwanto. Saya pengalaman kemarin waktu jadi CGP, semua modul-modul yang kami pelajari itu kami share juga di grup WA-nya, grup kelas grup guru itu. Jadi teman-teman apakah ada waktu untuk membaca atau tidak pada saat kegiatan-kegiatan seperti ini, teman-teman tidak menjadi hal yang baru begitu, karena memang sebaiknya belajar itu cuma membaca saja. Hanya saja teman-teman yang ikut CGP ini dia mendapat modulnya dan dia baca duluan. Saya yakin kalau teman-teman juga baca, pasti bahkan pemahaman orang, bahkan bisa saja pemahaman Bapak Ibu jauh lebih mendalam daripada kami yang di CGP, teman-teman jadi calon guru penggerak tersebut. Bapak Ibu, banyak hal-hal yang baru di materi ini. Contoh Bapak Ibu, ternyata saya baru dapat antara punishment atau konsekuensi dengan penghargaan atau hadiah itu sama berbahayanya. Makanya ada dalam modulnya teman-teman nanti yang harusnya di-share nanti ke teman-teman Bapak Ibu dulu bahwa dihukum oleh penghargaan. Nah itu bisa dijelaskan apa maksudnya kenapa dihukum oleh penghargaan. Bagaimana itu segitiga restitusi, bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi. Tapi untuk pendampingan individu kedua ini Pak Gur, betul-betul kami hanya mendampingi teman-teman bagaimana dia memberikan gambaran ke teman-teman membuat visi perubahan. Diakhiri adalah bagaimana membentuk visi sekolah. Tadi yang dibuat kalimat rumpan itu konsepnya seperti ini. Sebenarnya visi itu semakin banyak yang mendiskusikan semakin bagus. Visi itu harus dimiliki oleh semua orang yang ada di sekolah ini supaya tujuan kita ke siswa itu tercapai. Bukan hanya konsumsi bagi pimpinan sekolah atau pengawas yang datang, tetapi betul-betul dipahami oleh guru karena didiskusikan bersama guru. Nah itu tujuan dari pertemuan ini untuk pendampingan individu kedua. Jadi pendampingan individu itu ada sampai 7 Bapak Ibu, sekarang baru kedua. Jadi insya Allah Desember baru paling karya teman-teman. Tapi kalau mau diskusi sangat terbuka, ada Ibu Bese di sini, ada Pak Irwanto yang bisa memberikan gambaran. Kalaupun tidak tuntas, nanti misalnya kalau kita berkunjung di sini kita bisa sharing Bapak Ibu. Sebenarnya yang Bapak Ibu kalau rajin baca PMM, itu sebenarnya materinya sama guru penggerak itu tidak jauh beda tentang konsep pembelajaran. Sama tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ternyata persepsi kita terkait masalah proyek P5, akhirnya dia ke produk, outputnya ke produk, akhirnya itu bermasalah dengan ekonomi orang tua. Karena sebenarnya P5 itu pembentukan karakter. Kenapa harus ada produknya? Karena proyek itu selalu berpikirnya harus ada produk. Dan produk itu selalu berpikirnya dalam bentuk barang dan dinilai dengan duit. Nah itu dan panjang kalau misalnya kita mau diskusikan itu Bapak Ibu. Jadi di pertemuan ini itu saja gambaran kami. Terima kasih atas semangatnya, harapannya bahwa teman-teman CGP itu harus memberikan sesuatu yang baik terutama di pembelajaran. Semoga saja Ibu Bese dan Pak Irwanto bisa share ke teman-teman. Bukan berarti dia lebih baik cara mengajarnya daripada teman-teman, tetapi ada hal-hal baru yang kita gunakan di kurikulum Merdeka. Yang poin utamanya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, poin utamanya adalah bukan hanya gaya belajar. Selalu kita berpikir pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar, visual, auditori, dan kinestetik. Itu hanya satu indikator penilaian ke anak kita. Tapi ada bakat minat. Minat anak-anak itu ada 2 Bapak Ibu, ada aksidental, ada bawaan. Ada anak yang tidak suka matematika, tapi karena dia suka gurunya, dia suka belajar matematika. Ada anak suka matematika, karena dia tidak suka gurunya, akhirnya dia tidak senang belajar matematika. Bahwa minatnya dasarnya adalah matematika, tetapi karena dia tidak ketemu sama orang yang tepat, minatnya terkubur. Ada anak yang tidak berminat di matematika karena gurunya luar biasa. Ada minat aksidental, ada muncul tiba-tiba minatnya karena gurunya bagus. Itu yang semua ketika kita pembelajaran berdiferensiasi, maka itu semua yang akan kita lihat. Anak itu budayanya seperti apa, yang sampai ada anak-anak yang pindah dari Jawa ke sini. Itu yang harusnya belum tahu untuk membuat pembelajaran itu menjadi lebih baik di kelas. Bukan tentang auditori, visual, dan kinestetiknya kok. Dan saya yakin kedepannya Bapak Ibu Bese insya Allah bisa
share ke teman-teman yang ada di sini bagaimana pembelajaran berdiferensiasi yang seharusnya dari kementerian. Itu mungkin. Terima kasih Bapak Ibu atas luar biasa. Saya pikir Dauti menyala hari ini. Ya, karena banyak Bapak Ibu, kita sebenarnya mengajar sekolah saja Bapak Ibu. Pak, saya bahas sekolah itu dari bahasa Yunani ya. Sekolah yang artinya waktu senggang. Guru itu berasal dari bahasa Sanskerta, guru gelap, guru terang. Jadi orang yang bisa memberikan penerangan ke orang, kalau Anda yang Muslim, bagaimana Rasulullah muncul sebagai penerang? Sebenarnya definisi guru di bahasa Sanskerta itu dibawa ke sana. Disiplin ternyata artinya belajar. Ya, makanya tadi Bu Besir sangat tadi bisik-bisik saya sangat ingin berbagi ke teman-teman tentang budaya positif. Bagaimana membedakan antara konsekuensi dan hukuman Bapak Ibu? Apakah selama ini kita sudah menjalankan konsekuensi atau hukuman? Apakah kita masalah anak kita itu ingin kita buat impas atau ingin kita buat benar? Karena kebanyakan kita hanya ingin membuat impas tanpa membuatnya menjadi benar. Dan itu saya yakin teman-teman CGP akan selalu share itu ke teman-teman. Materi-materi yang didapatkan di LMS, Pak Irwanto, Mon, Ibu Bese, di-share saja, di-share ke teman-teman supaya teman-teman membaca. Kalau ada kesempatannya, kalau nanti ada waktunya diseminasi, Ibu Bese menyampaikan, teman-teman memang dia sudah punya isi juga, jadi diskusinya enak supaya persepsinya sama. Itu mungkin dari saya Bapak Ibu. Mohon maaf ketika ada kekurangan karena kami juga tidak bisa lama-lama karena setelah ini ada juga CGP lain di sebelah Pak ya. Terima kasih. Sebenarnya Bapak Ibu, tujuan kami sebagai PK hanya jadi moderator ya Ibu Bese, yang memberikan materi itu Ibu Bese dan Pak Irwanto. Gitu ya, Ibu Bese, saya kembalikan dulu ke Ibu Bese. Ya, saya tambahkan sedikit. Ya, jadi pembelajaran ini sebenarnya tepat, yaitu berbasis ke siswa. Jadi kuncinya sebenarnya kita kembalikan ke semua ke siswa. Ya, tidak ada artinya visi misi yang kita susun, tidak ada artinya visi yang sedemikian bagus yang kita bahas mungkin berhari-hari. Tapi kalau Bapak Ibu tidak hadir di kelas, untuk apa? Kan itu kuncinya. Kalau saja seandainya mungkin kita semua bisa sadar bahwa kalau saya terlambat masuk di kelas ini, kalau saya tidak datang di kelas ini, bagaimana dengan nasib anak-anak yang sudah orang tuanya persiapkan untuk berangkat belajar di sekolah? Kan itu dia. Visi ini adalah goals, tujuan. Tidak enaknya kalau dibilang kalau tidak punya visi, sebenarnya itu sama dengan zombie yang berjalan tanpa tujuan. Tapi untuk apa visi yang bagus kalau kita tidak menjalankannya dengan baik juga? Satu contoh kecil. Seandainya saja Bapak Ibu bisa merasakan pada saat Anda tidak masuk mengajar, Anda terlambat masuk mengajar, bagaimana dengan nasib anak itu? Itu kuncinya. Mengelola sekolah itu simpel. Saya bisa sendiri untuk mengkandangkan ini anak, tidak ada yang keluar dari kelas. Tapi itu, apakah itu yang diharapkan? Tidak. Tidak. Tapi bagaimana anak-anak pada saat jam belajar bisa tertib dalam kelas, bisa menerima pembelajaran, bisa bergembira yang diberikan sama Bapak Ibu. Itu sebenarnya, itu ibaratnya mengelola sekolah sebenarnya. Ya. Jadi bisa berjalan dengan tertib, dengan bagus, nyaman dan aman di sekolah pada saat masing-masing Bapak Ibu berada di kelas. Itu kuncinya. Itu kuncinya. Kan orang tua siswa itu mengurusi anaknya, menyiapkan anaknya berangkat ke sekolah, bangun pagi, bangun subuh, betul-betul hanya untuk dia persiapkan anaknya untuk berangkat sekolah. Tapi pada saat dia sampai di sekolah, tidak ada gurunya. Biar jago fisika, biar bagus fisika, kalau memang guru yang tidak ada di kelas tidak ada manfaatnya. Tidak ada. Itu juga kuncinya. Jadi saya kira ya, ilmu hari ini yang kita dapatkan sangat luar biasa ya. Kembalikan lagi bahwa ternyata pendidikan ini berbasis anak. Semua kita kembalikan ke anak.
ya, tujuannya ke anak, ke siswa. Nah, tergantung bagaimana pendekatannya. Ya, saya setuju tadi. Ya, kenapa ada guru, ada wali kelas yang disuka sama anak-anak, ada yang tidak. Nah, mari ini semua pembelajaran buat kita semua. Ya toh, apakah kita masih memakai pola-pola lama yang dulu jauh sekali kita rasa diri kita kalau ditakuti sama anak? Oh, berhasil kita rasa bahwa kalau kita dilihat dengan anak langsung lari anak. Bukan itu. Ya. Itu, bukan itu. Justru dihindari anak-anak. Anak-anak tidak bisa terbuka. Tapi kalau anak-anak bisa terbuka kepada kita semua, bisa mengeluh kepada kita semua, maka itu jalan untuk bisa diarahkan anak celahnya di situ. Ya. Karena memang ada guru yang memang dicari-cari terus sama anak-anak, merasa kehilangan itu anak kalau tidak ada dia. Ada tuh yang bergembira, ada tuh yang bergembira. Alhamdulillah, sorak-sorak. Ya. Jadi saya kira itu, alhamdulillah. Ya. Mungkin kedepannya kalau kita apa lagi, namanya ada project-project. Ya. Kami ini kan menyangkut ini hari sebenarnya menyangkut tentang bagaimana menyusun visi-misi, ya, sehingga mungkin agak lama karena kalau bisa singkat-singkat saja yang pertemuan lalu supaya sempurna benar. Ya, saya kira itu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu terima kasih atas segala sarannya untuk kami. Mohon doakan kami semoga selalu bisa melakukan yang terbaik untuk sekolah kita. Dan alhamdulillah kalau sudah ada lampu hijau untuk saya mengirimkan apa sih yang sudah saya lakukan di CGP ini, insya Allah saya akan kirimkan video-video yang sudah saya buat terkait dari materi pertama sampai materi hari ini. Jadi mohon ketika saya mengirim di grup Bapak Ibu tidak merasa terganggu, wah apalagi masuk. Tidak ada unsur bahwa saya mau dibilang tidak ada dia, tapi sesuai yang dikatakan Bapak tadi bahwa silahkan di-share ilmu yang sudah diperoleh supaya teman yang lain juga bisa paham. Jadi kita paham bersama. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara Bapak Ibu. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala ketidaknyamanan, atas segala kekurangan. Mungkin kami masih fakir ilmu, masih sedikit sekali ilmu yang kami pahami, tapi itulah kami sudah berusaha yang terbaik untuk kegiatan hari ini. Dan terakhir, mari kita sama-sama berdoa, Bu ya. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan selalu memberikan kita semangat untuk berbuat, karena yakin saja apa yang kita lakukan dari kemarin hari ini sampai besok sebenarnya itu untuk nanti akan kembalinya ke kita juga. Ketika kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu juga akan kembali kepada diri kita. Kalau hari ini kita belum dapat, kalau di dunia ini belum kita dapatkan, yakin bahwa Allah menyimpannya di hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak. Baik, mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk satu. Yes. Oke, ayo maksudnya tidak. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk keempat. Tepuk lima. Masya Allah. Setelah ini kita kembali ke kelas belajar dengan anak-anak kita. Baik, saya tutup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3K. Ini apa aja orang Purba itu. Ada juga yang baru pulang. Baru kan bukan PTK. Lama di sini. Di negeri. Ada juga di Royang dari sebelah sini. Bukan dari kalau ada juga yang pernah dari sebelah situ. Dia ke SMA 17 gitu hari. Pernah ada ketemu itu. Ada juga di sini ya orang Tanah tadi. Budianti. Sudah jalan-jalan sini. Iya. Ada satu kampung di sebelah. Iya itu. Amin.